terima kasih dulu kepada Allah, kepada Tuhan kita, karena berkat rahmatnya dan kesempatan yang diberikan, kita dapat berkumpul nih di ruangan Zoom pada siang hari ini, tentunya gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin kalau kata orang nih ya, kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi biar sayang, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman ya. Perkenalkan saya Ajeng Anggraini, teman-teman bisa panggil saya Ajeng, seperti itu. Mungkin bisa terlihat sedikit nih dari poster gitu kan. Jadi di sini saya salah satu founder dari platform Maple Connect, seperti itu teman-teman. Dan kemudian untuk domisili kali ya, domisili sekarang saya di Jogja tinggalnya seperti itu. Dan kesibukan kali ya, kesibukannya saat ini saya masih melanjutkan studi, masih belajar di Magister Psikologi Profesi di UGM gitu teman-teman. Dan kebetulan sekali pada siang hari ini saya diberi tanggung jawab nih, diberi tugas sama tim Payung Kolbu dan tim Maple Connect untuk menjadi moderator pada siang hari ini, yang dimana insya Allah nanti saya akan menemani teman-teman dan membersamai teman-teman juga pembicara kita untuk kurang lebih 1,5 jam ke depan, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan berproses bersama 1,5 jam ke depan, seperti itu. Oke, baik. Teman-teman, apa kabar nih? Kira-kira kabarnya gimana nih semuanya nih sebelumnya? Semoga kondisinya baik-baik aja ya semuanya ya. Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Apabila misalnya kalau ada teman-teman yang kondisinya mungkin lagi kurang sehat, lagi kurang baik, kita doakan sama-sama semoga kondisinya ke depannya jauh lebih sehat ya, jauh lebih baik lagi. Amin. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, mungkin di sini saya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Kira-kira pada siang hari ini kita tuh mau mengadakan apa sih sebenarnya, kita tuh mau ngapain aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi siang hari ini insya Allah kita akan sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk sharing seperti itu. Jadi siang hari ini tim Payung Kolbu dan tim Maple Connect mengadakan sebuah webinar dengan mengangkat tema mencintai diri tanpa syarat, seperti itu, how to love myself unconditionally, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum kenal nih dengan Payung Kolbu dan belum kenal juga dengan Maple Connect, saya izin memperkenalkan juga ya teman-teman ya, biar lebih kenal lagi seperti itu. Jadi Payung Kolbu ini merupakan salah satu platform juga, platform media informasi dan edukasi seputar psikologi serta media sharing yang bergerak untuk mempromosikan kesehatan mental. Nah, Payung Kolbu ini teman-teman sudah berdiri dari sejak Juni 2020 tentunya. Dan sedangkan teman sebelahnya, teman satunya, yaitu Maple Connect. Maple Connect ini juga merupakan salah satu platform digital pada media sosial yang dimana digunakan sebagai wadah untuk media sharing juga terkait informasi-informasi atau edukasi-edukasi serta isu-isu seputar dunia psikologi seperti itu. Jadi yang belum kenal Payung Kolbu dan Maple Connect mungkin bisa banget nanti sambil ngintip-ngintip gitu kan di Instagram Payung Kolbu tuh apa ya yang dibahas di Instagramnya, Maple Connect juga apa ya kira-kira yang sering dibahas seperti itu. Oke teman-teman, khususnya dari tim Payung Kolbu sendiri dan tim Maple Connect mengucapkan banyak terima kasih buat buat media partner kita. Jadi berlangsungnya acara pada siang hari ini, suksesnya acara pada siang hari ini tentunya tidak luput nih mendapat dukungan yang luar biasa dari 10 media partner kita seperti itu. Jadi di sini ada 10 media partner yang sudah membantu kita dari Hamin berapa itu sampai hari H sudah membantu dengan baik seperti itu. Jadi ada ulasasi.id nih media partner kita yang pertama, kemudian ada Umah Lentera juga, terus kemudian ada Rumah Konsul _ID, ada juga radian.yk, terus kemudian ada parentingplus.id, ada Rehat Sebentar, terus abis itu ada Here to Heal, terus kemudian ada titik temu.pesi, dan kemudian ada Rumah Official.pesi, dan yang terakhir ada sadaridiri.id, seperti itu. Jadi terima kasih banyak nih untuk teman-teman media partner yang sudah mendukung, yang sudah menyupport kita dari
awal hingga hari ini berlangsungnya acara webinar kita pada siang hari ini gitu ya. Terima kasih banyak. Kemudian mungkin sebelum sebelum acara saya buka bersama pembicara kita, mungkin saya mengingatkan sedikit, mungkin teman-teman sudah membaca rules atau aturan yang diberikan panitia di grup WhatsApp ya. Jadi di sini saya mengingatkan kembali, apabila teman-teman belum menuliskan namanya pada jendela Zoom-nya, mohon dituliskan akunnya itu sesuai dengan nama yang didaftarkan pada awal teman-teman melakukan pendaftaran, seperti itu. Kemudian habis itu, mohon maaf kalau mungkin mic-nya off semua nih, jadi di sini supaya lebih kondusif saja ke depannya, jadi dari tim akan mematikan dulu mikrofon teman-teman selama acara berlangsung, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa dituliskan di kolom chat ya teman-teman ya. Nanti tinggal menyebutkan nama, asal, dan juga pertanyaannya apa, seperti itu. Nah, di sini nanti dari tim akan memilih dua penanya pertama, nanti akan diberi kesempatan untuk apabila ada yang mau menanyakan pertanyaannya secara langsung begitu dengan pembicara kita, seperti itu. Dan juga jangan lupa nanti teman-teman melihat di kolom chat gitu ya, memperhatikan di kolom chat terkait link presensi ya teman-teman ya. Jadi nanti link presensi ini bisa digunakan untuk daftar kehadiran teman-teman. Teman-teman itu sudah hadir, seperti itu. Dan nanti juga dapat digunakan untuk pembuatan e-sertifikat, seperti itu. Dan yang terakhir, mohon bantuan dan kerjasamanya untuk kita semuanya sama-sama saling menjaga kegiatan berlangsungnya acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, dengan kondusif sampai nanti akhir acara ya. Seperti itu. Oke, sebenarnya saya baru mau nanya nih teman-teman nih asalnya dari mana aja gitu kan, tapi ternyata pas join tadi teman-teman sudah menyebutkan nih asalnya nih dari mana aja ternyata gitu kan. Coba saya baca dulu deh ya dari atas tadi. Oke, ada yang dari Kendari, dari Sulawesi Tenggara, terus ada yang dari Surabaya juga, ada yang dari Kudus, terus ada yang dari Boyolali, wow, banyak ya, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Bogor, salam kenal semuanya, ya salam kenal Mbak, terus ada yang dari Semarang, ada yang dari Jember, ada yang dari mana lagi nih, Indramayu, ada yang dari mana lagi ya? Medan, ada yang dari Riau ternyata, ada yang dari NTB, Malang, Trenggalek, Palembang. Wow, sepertinya ini ya teman-teman ya, Indonesia Raya sekali ya kita ya. Oke deh, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya teman-teman atas responnya gitu ya. Terima kasih banyak sudah berkenalan. Salam kenal juga dari saya dan juga dari tim Payung Kolbu dan Maple Connect, seperti itu. Salam kenal semuanya. Kemudian saya mungkin mau menjelaskan dulu nih teman-teman, ke teman-teman semuanya ya. Kok kira-kira kenapa ya tim Payung Kolbu dan tim Maple Connect itu ingin banget nih mengadakan webinar dengan tema bagaimana sih mencintai diri sendiri tanpa syarat, seperti itu kan. Kira-kira itu kenapa sih sebenarnya gitu kan. Mungkin teman-teman juga sebelumnya sudah tahu ya kalau sebenarnya kalau kata orang nih, katanya ada yang bilang, sebelum kamu mencintai orang lain, cintai diri dulu deh, cintai diri sendirimu dulu deh, gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu nih teman-teman, ada yang setuju nggak? Kayak gitu kan. Kalau saya pribadi sih cukup setuju juga dengan pernyataan seperti itu, jadi sebelum cinta sama orang lain, saya harus cinta dulu nih sama diri saya sendiri, begitu kan ya. Nah, kenapa juga kita harus mencintai diri sendiri, karena dengan kita mencintai diri sendiri itu ternyata merupakan salah satu kunci nih teman-teman untuk hidup bahagia tentunya. Jadi salah satu kunci saja, kenapa saya bilang salah satu, karena sebenarnya cara buat kita untuk bahagia itu banyak ya teman-teman ya. Nah salah satunya itu tadi, mencintai diri sendiri. Nah ternyata berlatih mencintai diri sendiri itu tentunya dapat membantu kita nih teman-teman untuk mengurangi resiko-resiko yang terkait
ini loh teman-teman, kalau teman-teman pernah mendengar isu kesehatan mental terkait depresi, terkait kecemasan, nah itu tuh bisa membantu kita banget untuk mengurangi resiko-resiko itu tersebut gitu. Terus kemudian ternyata dengan kita mencintai diri sendiri itu juga dapat meningkatkan ini loh rasa optimis kita gitu kan. Terus ternyata kita juga bisa meredam stres yang kita punya untuk menghadapi tuntutan-tuntutan yang ada dalam hidup kita masing-masing seperti itu gitu. Cuman nih sayangnya banyak dari kita atau mungkin saya pribadi sebenarnya kadang kita masih lupa kalau uh, kita tuh mencintai diri kita itu ternyata kita ngasih syarat di dalamnya seperti itu. Misalnya aku sayang kamu tapi kamu harus kurus dulu ya Jeng kayak gitu misalnya, atau aku sayang kamu tapi kamu harus dapat nilai yang bagus dulu di matkul A misalnya kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya kita sudah ada niat nih buat mencintai diri kita sendiri, tapi terkadang kita lupa kalau misalnya kita menyelipkan beberapa syarat gitu di dalamnya seperti itu. Jadi sebenarnya di sini kita nanti akan belajar bersama, akan sharing bersama dengan pembicara kita mengenai apa sih sebenarnya mencintai diri tanpa syarat itu gitu kan. Terus kemudian seberapa penting sih sebenarnya kita mencintai diri kita tanpa syarat gitu kan. Terus yang terakhir adalah lebih ke bagaimana sebenarnya cara terbaik kita untuk mencoba nih cara-cara yang tepat, cara-cara yang terbaik untuk mencintai diri kita tanpa syarat begitu. Tentunya kita pada siang hari ini tidak sendiri. Nanti kita akan dibersamai oleh pembicara hebat kita. Sepertinya sudah ada nih Mbak Ade nih. Oke, sebelum Mbak Ade masuk join bersama kita, mungkin izinkan saya juga ya teman-teman untuk mengenalkan Mbak Ade gitu ya. Jadi pembicara siang kita pada hari ini bernama Ade Melasari, empati psikolog. Jadi Mbak Ade ini dulu studi S1-nya itu mengambil jurusan psikologi nih teman-teman di Universitas Islam Indonesia seperti itu. Kemudian pada tahun 2018 Mbak Ade melanjutkan studinya di Magister Psikologi Profesi Bidang Klinis di Universitas Gadjah Mada seperti itu. Nah, terkait asalnya Mbak Ade ini berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Sepertinya tadi ada yang dari Sulawesi Selatan juga nih. Berarti jangan-jangan tetangganya Mbak Ade nih bisa jadi kan? Gitu. Jadi yang dari Sulawesi Selatan, inilah Mbak Ade juga dari Sulawesi Selatan juga seperti itu. Nah, terus kemudian Mbak Ade ini teman-teman konsernya memang di bidang psikologi klinis, dan Mbak Ade juga itu tertarik banget nih dengan isu-isu terkait psikologi positif, keluarga dan juga pengasuhan seperti itu teman-teman. Mungkin mau mendengar suara Mbak Ade dulu kali ya, spoiler gitu. Mbak Ade bisa open mic? Halo Mbak Ade. Halo semuanya. Halo, apa kabar Mbak Ade? Alhamdulillah Ajeng sehat. Gimana Ajeng kabarnya? Alhamdulillah sehat. Agak deg-degan juga sih sedikit deh. Jadi teman-teman spoiler dikit ya teman-teman ya, Mbak Ade ini teman saya sendiri. Jadi nanti maaf ya kalau di tengah jalan agak-agak Ade Ajeng mbaknya ketinggalan gitu ya Ade ya. Gitu. Yang penting kita ini ya deh santai, sharing-sharing gitu ya, belajar bareng gitu ya. Oke deh. Mungkin itu aja sih deh, nggak usah panjang lebar lagi. Udah dari tadi aku ngomong ya kan. Sekarang mungkin waktu dan kesempatan aku berikan ke Ade, kurang lebih mungkin 30 menit cukup kali ya deh. Kalau oke. Kalau misalnya lebih juga nggak apa-apa sih, bonus buat Ade. Oke? Oke deh, silakan Ade. Mungkin tim bisa membantu untuk share screen materinya Mbak Ade. Mungkin belum ya Jeng. Nanti gimana? Oh ya, oke. Nanti aba-aba dari Ade aja ya. Oke, silakan deh. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi saya pengen nyapa dulu karena tadi belum menyapa teman-teman yang udah hadir dan udah banyak nih, udah lebih 100. Wow. Saya mau bilang terima kasih untuk antusiasme teman-teman yang sudah ikut webinar ini. Saya juga tahu dari Payung Kolbu dan Maple Connect kalau antusiasme teman-teman untuk webinar ini tuh luar biasa gitu. Jadi saya juga ikutan semangat juga nih untuk siang hari ini. Bismillah ya, semoga siang hari ini kita bisa sama-sama saling belajar
Di sini saya bukan yang paling ahli kok teman-teman. Ini bukan saya yang paling tahu segalanya dan bukan berarti saya ini udah yang paling bisa mencintai diri tanpa syarat nih. Enggak juga. Saya masih belajar juga sama gitu. Dan hari ini kita sharing pengetahuan dan pengalaman saja nantinya ya. Oke, tadi untuk kenalan kayaknya udah banyak dikenalin sama Ajeng ya, latar belakang pendidikan saya concernnya di bidang psikologi klinis gitu, dan asal saya dari Sulawesi. Tadi juga sempat ngelihat chat teman-teman khususnya daerah Bone ya, ada yang dari Kendari juga, itu nggak jauh tuh. Dan kayaknya dari Sabang sampai Merauke semua nih pesertanya, luar biasa sekali antusiasmenya. Lengkap Oke, ya Mbak mungkin Ade nggak ya. usah panjang lebar ya. Bener Jeng, saya juga wah dari Sabang sampai Merauke ada. Semoga benar-benar siang hari ini kita bisa dapat manfaatnya ya gitu. Kita sama-sama belajar dan sharing. Oke, mungkin nggak usah panjang lebar ya. Kita boleh admin mungkin minta tolong sharing materi saya. Apa maksudnya tuh? Oke. Teman-teman semua udah makan siang ya? Ajeng udah makan siang, Jeng? Alhamdulillah sudah. Ayo. Adi udah makan belum Oke, deh? belum makan siang. Jangan sampai ikut seminar ini lapar loh. Belum makan siang. Nanti kelaparan udah sayang sama diri sendiri. Waduh, udah spoiler dikit-dikit nih. Oh iya dong. Oke. Jadi tema kita siang hari ini adalah mencintai diri tanpa syarat. Nah, tadi Ajeng juga sedikit udah mengantar ya kenapa teman-teman Payung Kolbu mengangkat tema ini gitu. Karena rasanya tema-tema mencintai diri, self-love itu memang sedang banyak digaungkan ya teman-teman. Di tengah situasi kita pandemi sekarang memang kita harus punya cara gimana untuk benar-benar bisa ngejaga kesehatan kita gitu. Dan nggak cuma kesehatan fisik aja, tapi kita juga harus bisa punya cara gimana untuk bisa menjaga kesehatan mental kita. Itu yang nggak kalah penting gitu. Apalagi di situasi saat ini, the power of social media. Di sosial media tuh luar biasa. Kita bisa sekali melihat segala macam stimulus gitu. Tapi orang-orang tuh pada kenyataannya mudah sekali ngebandingin dirinya dengan orang lain. Entah itu pencapaian, entah itu dari fisik, harus ya gitu. Sehingga nggak sedikit kita justru mengecilkan diri sendiri. Kita justru malah fokusnya ke hal-hal yang negatif yang kita punya gitu. Jadi bagus sekali tema yang diangkat. Kenapa sih kita harus mencintai diri tanpa syarat? Itu seperti apa? Gitu. Mungkin bisa next cantik. Oke. Nah, sebelum kita ngomong mencintai diri tanpa syarat itu apa, seperti apa sih mencintai tanpa syarat itu? Kita berangkat dari sini. Nah, teman-teman, saya pengen ngajak teman-teman sekarang untuk mengawali ini, kita coba pikirin deh. Coba teman-teman pikirin satu orang yang teman-teman cintai tanpa syarat. Boleh teman-teman sharing di kolom chat, biar saya tahu ya. Teman-teman pikirin satu orang yang teman-teman cintai tanpa syarat itu siapa? Bisa siapapun, bisa orang tua, bisa teman, bisa pasangan, atau siapapun itu. Oke, bunda, ibu, mama. Ibu, diri sendiri. Oke, nih udah ada yang mencintai dirinya sendiri tanpa syarat. Mungkin kita juga bisa belajar dari situ. Ada ibu, ada anak, ada orang tua. Rata-rata orang tua ya teman-teman yang menjawab mencintai diri tanpa syarat. Ada lagi nggak yang lain? Oke. Aku kasih contoh aku ya. Yang aku pikirkan juga pada saat ditanya seperti ini, apa satu orang yang aku cintai tanpa syarat itu adalah mamaku. Seperti apa bentuk dan wujud kita tanpa syarat sih mencintai ibu kita, mencintai mama kita. Cinta aku ke mamaku itu tidak punya alasan, tidak berdasarkan karena dia ibu bekerja, tidak berdasarkan karena dia pintar, bukan karena dia ngasih apa yang aku mau, tapi cintaku ke mamaku tuh tidak ada alasan gitu. Enggak, bahkan
di situasi mungkin kita sama orang tua pasti ada konflik, ada yang berbeda pendapat gitu. Meskipun aku sendiri mungkin pernah berbeda pendapat dengan ibuku, aku tetap mencintainya gitu. Aku pernah mungkin sedih atau marah gitu, aku tetap mencintainya. Jadi mencintai tanpa syarat itu kita nggak punya alasan gitu, nggak ada alasan, dan kadarnya nggak pernah berubah hanya karena berbagai macam alasan tadi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ditanya mencintai tanpa syarat itu seperti apa ya, kita nggak punya alasan. Aku mencintai mamaku ya karena dia cantik, ya karena dia ngasih apa yang aku mau gitu. Jadi tidak ada lagi alasan gitu. Mencintai bermakna, bagiku tuh bermaknanya dalam dan tidak ada perubahan hanya karena berbagai macam alasan-alasan seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri mungkin bisa merasakan tadi beberapa yang bilang atau menjawab ibu, itu teman-teman bisa tuh sambil refleksi, teman-teman punya kertas atau catatan mungkin sambil dengerin seminar ini, teman-teman tuliskan nama siapa tadi, orang yang teman-teman pikirkan siapapun itu, kemudian teman-teman coba refleksikan, coba sadari seperti apa bentuk teman-teman mencintai, kalau tadi mama, ibu tanpa syarat itu seperti apa. Kalau dariku sendiri itu tadi seperti itu gitu. Jadi tanpa alasan, bukan karena satu hal tertentu aku mencintai mama gitu. Next. Jadi mencintai tanpa syarat seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang di sisi lain, terus cinta yang bersyarat itu seperti apa? Udah jelas ya. Jadi cinta yang bersyarat itu pasti ada alasannya. Nah, di sini saya mau ngambil lebih mudahnya, contohnya kembali ke diri sendiri gitu. Ini yang paling mudah kita lihat ke diri kita sendiri. Karena tadi udah diantarkan juga dengan Ajeng, kadang kita tuh lebih mudah tuh aku kurang cantik gitu. Aku nggak sayang sama diriku karena aku gemuk misalnya kayak gitu. Ini lebih mudah kita lihat ke diri sendiri. Nah, misalnya nih, contohnya kembali ke aku lagi gitu. Misalnya aku mendasarkan cinta pada diriku itu, aku merasa bangga, aku merasa senang dan cinta ke diriku sendiri itu ketika aku berhasil menyelesaikan to-do list, menyelesaikan target-target yang aku pengen gitu ya. Jadi ini contohnya kan aku ya teman-teman. Jadi aku tuh memang biasanya bikin beberapa target, entah itu harian atau bulanan itu kadang ada. Dan memang itu aku tuntut ke diriku sendiri, ini masih bersyarat sekali, aku harus bisa menyelesaikannya. Nah, kadang ketika itu tidak selesai, aku malah menyalahkan diriku sendiri. Nah, aku juga kadang menuntut bahwa ya aku akan mencintai diriku ketika aku berhasil mencapai sesuatu yang besar, sesuatu yang sukses gitu, yang orang semua tuh bisa lihat dan memuji gitu. Nah, sebenarnya ya, kalau kita lihat ini masuk akal. Karena ketika kita berhasil ya wajar dong kita bangga sama diri kita. Kita senang karena kita berhasil menyelesaikan to-do list kita, apa yang kita pengenin itu wajar gitu. Tapi artinya pada hari-hari kita nggak mencapai kesuksesan, pada hari-hari di mana kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, loh, aku jadi kurang mencintai diri dong. Seperti yang tadi saya bilang, aku jadi menyalahkan diri sendiri, aku jadi marah, aku jadi sedih, aku jadi ngebandingin pencapaianku dengan yang lain. Wah, yang lain udah ini nih berhasil dengan pekerjaannya dan segala macam, sementara aku belum. Nah, aku kembali mengecilkan diriku sendiri. Jadi itu cinta yang sangat bersyarat. Nah, kalau kita balik, sekarang kalau kita balik, coba bayangkan mengatakan hal-hal tersebut kepada orang-orang yang teman-teman cintai tanpa syarat tadi. Yang tadi milih ibu, coba bayangin deh kalau teman-teman bilang ke mama teman-teman tadi, karena aku ngasih contohnya ke mama ya, bayangin mengatakan hal-hal yang bersyarat itu ke mama. Mama, kamu tidak sekeren, kamu tidak pintar dan semenarik dan sukses temanku. Mama, kamu tidak mencapai hal yang besar hari ini, aku tidak mencintaimu. Teman-teman, apa rasanya? Apa rasanya mengatakan itu? Mengatakan hal ini rasanya hati saya bergetar gitu, sakit, dan saya nggak ngebayangin kalau saya bilang kayak gini ke mama saya gitu. Seharusnya nggak ada bedanya teman-teman sama diri kita sendiri. Teman-teman, kita semua wajar, kita semua punya hak untuk menjadi dan melakukan yang terbaik. Tidak ada yang salah dengan mengembangkan diri, tidak ada yang salah dengan pertumbuhan pribadi kita lebih baik. Tetapi ingat teman-teman, kita juga harus
punya cinta ke diri sendiri. Karena itulah yang nantinya akan membantu kita, itulah yang nantinya akan menjadi buffer, akan menjadi pelindung kita untuk perjalanan bertumbuh kita ke depan, teman-teman. Karena kita akan banyak sekali dihadapkan dengan berbagai macam masalah nantinya. Lingkungan kita semakin ke sini, semakin kita nggak bisa mengontrol apa yang ada di lingkungan. So, kita perlu menumbuhkan cinta ini ke diri kita gitu. Agar kita nggak terseret oleh perubahan lingkungan yang begitu keras, yang standar sosial, mungkin apalagi untuk perempuan ya, untuk perempuan perbandingannya itu luar biasa gitu. Jadi, menumbuhkan rasa cinta ke diri sendiri ini itu penting. Ini adalah pelindung teman-teman untuk perjalanan bertumbuh teman-teman ke depan. Next. So, seperti apa mencintai diri tanpa syarat itu? Nah, kalau yang teman-teman lihat di slide ini adalah contoh kalimat yang aku lakukan ke diriku sendiri. Ini berdasarkan pengalamanku ya. Ini contoh saja nih. Jadi misalnya ketika saya merencanakan sesuatu untuk melakukan banyak tugas dalam sehari, namun pada kenyataannya nggak bisa menyelesaikan semuanya, saya katakan pada diri saya bahwa aku tahu tidak banyak yang kamu lakukan hari ini, and that's okay. Kita akan cari tahu kenapa dan kita coba lagi besok ya. I love you, Ade. Atau I love you diriku. Biasanya kalau aku nyebut namaku sendiri gitu, I love you, Ade. Gitu. Nah, contoh yang lain, tak bersyarat ke diri itu, aku bilang ketika misalnya sedang banyak banget tekanan, sedang capek, gitu. Aku bilang ke diriku, aku tahu kamu sedang lelah dan tertekan. Ayo kita jeda sebentar, sehingga nanti kita bisa melanjutkan aktivitas dengan pikiran yang lebih jernih. I love you, diriku. Gitu. Rasanya tuh kalau udah bilang kayak gini tuh, rasanya tuh tenang, teman-teman. Tapi mungkin pertanyaan yang timbul sekarang adalah, kok bisa ya ngomong kayak gitu ke diri sendiri? Gimana caranya? Teman-teman, untuk sampai kita bisa ngomong kayak gini ke diri kita sendiri, itu butuh proses. Saya pun nggak mudah. Untuk saya bisa bilang kalimat seperti ini ke diri saya, ketika saya sedang tidak baik-baik saja tuh, butuh proses juga, butuh latihan juga gitu. Jadi yang namanya mencintai diri itu nggak instan ya teman-teman. Kita butuh usaha juga untuk menumbuhkan itu dalam diri kita. Oke, oleh karena itu, saya di siang hari ini pengen ngajak teman-teman untuk belajar bagaimana kita menumbuhkan cinta ke diri kita itu dengan mengenalkan salah satu konsep yang ada di psikologi. Namanya itu adalah self-compassion. Oke, bisa di next cantik slide-nya. Oke, terima kasih. Oke, mari kita belajar mencintai diri kita tanpa syarat dengan self-compassion. Nah, teman-teman, self-compassion ini adalah salah satu konsep di psikologi. Mungkin terkait dengan self-love, ada juga tuh biasanya yang membahas tentang self-love sendiri. Cuman untuk saya hari ini, khususnya saya akan membahas tentang self-compassion. Self-compassion sebagai jalan kita menuju mencintai diri kita tanpa syarat. Oke. Jadi apa sih self-compassion itu? Next. Oke. Ini teman-teman. Apa sih self-compassion itu? Kalau dari pengertiannya kita bisa lihat, kita bisa baca ya. Self-compassion itu sikap penuh kasih sayang terhadap diri sendiri saat diri mengalami kegagalan, penderitaan, dan ketidaksempurnaan sebagai bagian dari hidup. Coba kita maknai pengertian self-compassion ini lebih dalam lagi dikit. Coba tanyain ke diri teman-teman. Ketika mengalami kegagalan, ada masalah, dan ketidaksempurnaan di dalam diri, bagaimana sikap diri teman-teman ke diri sendiri? Coba tanyain itu ke diri teman-teman. Teman-teman bisa sambil nulis gitu. Ada jawabannya? Boleh. Ajeng boleh sharing dikit, Jeng? Gimana? Sharing ini deh, terkait itu ya, ke diri sendiri ya. Mungkin
Kalau aku pribadi deh, mungkin tadi kalau Ade cerita, Ade itu apa-apa di list gitu ya deh, baik mungkin harian atau mungkin tujuan mingguan, bulanan dan sebagainya itu, mungkin kalau aku agak beda sih deh. Aku biasanya lebih ya udahlah jalan aja gitu ya deh. Tapi benar kata Ade juga, namanya hidup ya deh, namanya kita lagi menjalani sesuatu pasti kan ada aja gitu ya tantangan-tantangan yang ada gitu di depan kita kan. Nah, mungkin kalau aku pribadi mungkin pengalamanku mungkin ini deh, kalau ketika aku dipertemukan dengan suatu kegagalan nih, biasanya ini sering banget dan sampai saat ini pun masih gitu. Misalnya kalau aku di kampus gitu, kok kayaknya nilaiku tuh maksimal deh. Kok kayaknya tuh teman-teman yang lain tuh kok pada bisa ya? Kok aku tuh udah dijelasin ulang-ulang kok kayaknya nggak dong-dong, nggak paham-paham gitu kan. Itu langsung tiba-tiba respon pertama kali adalah langsung down, langsung diem dulu, terus langsung kayak yang menyalahkan diri sendiri gitu loh deh, kayak yang langsung tuh kan nggak bisa lagi, mesti kayak gitu. Tapi sebenarnya lama-lama paham kalau mungkin itu kalau terus dilakukan mungkin apa ya kasarnya lebih menyiksa juga ya buat diri sendiri sebenarnya ya deh ya. Cuman itu tadi kayak kata Ade mungkin sebenarnya mencintai diri sendiri ya butuh proses ya deh buat belajar gitu kan ya. Harapannya semoga lebih ke depannya lebih baik lagi sih untuk mencintai diri sendiri seperti itu. Gitu sih deh kalau aku. Iya, ternyata menghadapi kegagalan itu memang nggak mudah ya, Jam. Menghadapi Betul. kegagalan itu kita yang ketika kita tanya sudah penuh kasih sayangkah kita ke diri kita ketika kita gagal tuh kadang yang terpintas ya, kok aku nyalahin diriku sendiri ya, Iya, kok betul. aku kurang terus ya, kok aku gini Iya, terus ya, betul. gitu ya. Jadi Gitu. ternyata memang nggak mudah ketika kita sedang gagal gitu. Tapi yang perlu kita ingat adalah tidak mudah bukan berarti nggak bisa teman-teman, bukan berarti mustahil untuk kita lakukan. Kita bisa belajar ini. Self-compassion ini bisa kita latih, bisa kita tumbuhkan ke dalam diri kita. So, mari kita kenal lebih dalam lagi self-compassion itu bagaimana. Next. Oke, jadi ini ada 3 elemen self-compassion, teman-teman. Yang pertama itu adalah self-kindness. Self-kindness adalah berbaik hati sama diri sendiri. Jadi, kemampuan kita untuk tidak menyakiti dan menghakimi diri sendiri. Seringkali ya, kalau kita gagal, itu kita, ya balik tadi, menyalahkan diri sendiri, terlalu keras mengkritik diri. Akibatnya apa? Kita nggak jadi percaya diri. Kita jadi merasa insecure, kita jadi merasa nggak aman, gitu. Karena itu tadi, pengkritik terbesar diri kita tuh diri kita sendiri ternyata gitu. Nah, self compassion itu enggak. Self compassion itu kita punya sikap berbaik hati, sikap penuh kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Dan elemen yang keduanya adalah common humanity. Common humanity itu adalah kesadaran bahwa segala macam kesulitan, kegagalan, dan penderitaan itu merupakan bagian dari hidup manusia. Pada saat kita dapat masalah, seringkali kita merasa, aduh, aku yang paling menderita nih di dunia ini. Kok ngelihat orang hidupnya enak-enak aja ya. Pokoknya kita fokusnya, aku nih yang paling menderita gitu. Padahal saat kita penuh kasih sayang sama diri kita sendiri, kita sadar bahwa kita bukan satu-satunya orang yang menderita di dunia ini. Semua orang, semua manusia itu menghadapi masalahnya masing-masing. Dan yang namanya masalah, itu adalah bagian dari hidup kita. Dan itu adalah hal yang wajar. Jadi orang yang memiliki self-compassion, yang mencintai dirinya itu paham dan menyadari bahwa ketika ada masalah, ketika ada kegagalan, ini adalah hal yang wajar. Ini adalah bagian dari hidupku. Gitu. Kenapa? Kalau kita nggak punya kesadaran ini, kita nggak punya common humanity ini, akibatnya apa teman-teman? Akibatnya adalah kita jadi menarik diri. Kita jadi menarik diri dari orang-orang terdekat kita jadi menarik diri dari lingkungan kita gitu. Karena kita merasa kita beda gitu dengan orang lain di sekeliling kita, di seluruh dunia ini. Karena tadi itu kita merasa kayak udah yang paling menderita gitu. Jadi akibatnya kita jadi menarik diri. Semakin kita menarik diri, semakin kita nggak bisa dapat pertolongan. Semakin kita nggak bisa terkoneksi dengan orang gitu. Semakin kita hanya terkungkung dengan diri kita sendiri dan kita sulit untuk mendapatkan jalan keluarnya gitu. Padahal kita juga butuh interaksi, kita juga butuh bantuan orang gitu untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, itu common humanity. Kemudian yang ketiga adalah
mindfulness. Be mindful, kemampuan untuk menyadari, menerima, dan menghadapi kenyataan tanpa memberikan justifikasi terhadap masalah ini. Mindfulness ini itu kemampuan untuk kita sadar bahwa yang terjadi, kita sadar segala hal yang terjadi dalam diri kita. Emosi kita, semuanya kita cukup sadari saja. Kita sedang merasa sedih, kita sedang marah, itu semua diterima, disadari. Sadari lalu diterima, tapi kita nggak memberikan judgment. Kita nggak memberikan justifikasi. Kalau kita tidak bisa mindful, biasanya yang terjadi adalah pikiran kita jadi blunder. Blunder itu overthinking. Pikiran kita jadi overthinking gitu. Pikiran kita hanya berkutat di situ aja, di masalah itu aja. Semua hal tuh mau kita pikirin semuanya. Padahal kadang-kadang nggak perlu gitu. Nah, kalau kita nggak mindful, kita nggak sadar sebenarnya yang sedang dihadapi itu seperti apa sih. Itu kita jadi overthinking gitu. Jadi 3 elemen self compassion ini mengisi kita untuk bisa mencintai diri kita. Seperti itu. Nah, untuk bisa mencintai diri kita, untuk bisa meningkatkan self compassion pada diri sendiri itu, kalau teman-teman cari sebenarnya di internet juga ada banyak. Namun mungkin khusus di webinar kali ini ya, saya ingin membahas satu cara. Kenapa satu cara ini saja nantinya yang akan saya bahas? Karena ini yang paling utama teman-teman. Ini adalah langkah awal. Yang pertama kali yang sebaiknya kita mahir dulu nih. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, saya mahir dulu dengan satu cara ini dulu sebagai langkah awal. Ini berarti pintu menuju mencintai diri tanpa syarat nih. Saya harus maju untuk langkah ini baru yang lain kebuka. Gitu. Kalau kita udah menguasai satu cara ini, insya Allah yang teman-teman yang lain lakukan itu mudah. Caranya apa? Next. Next aja. Ini dia. Mengelola self-talk negatif. Oke, kita lihat self-talk dulu deh, teman-teman. Self-talk itu apa? Self-talk itu adalah percakapan yang ada dalam diri. Percakapan yang ada dalam diri kita. Mengapa mengelola self-talk itu menjadi sangat penting? Karena sesungguhnya yang paling dekat dengan kita ya, self-talk kita. Ini ada dalam diri kita sendiri, ada dalam kendali kita. Dan ternyata teman-teman, self-talk yang ada dalam diri kita itu banyak sekali. Teman-teman sadar nggak? Ada berapa banyak self-talk yang teman-teman punya dalam kehidupan sehari-hari? Teman-teman pernah menyadari itu nggak? Ternyata, menurut penelitian, yang terakhir yang saya baca, itu sekitar 40.000 kata per menit. Dan bentuknya itu sebagian besar negatif. Banyak ya teman-teman, 40.000. Dan jumlahnya sebagian besar negatif. Apa yang terjadi? Tanpa kita sadari, yang memegang kendali atas diri kita, itu self-talk negatif. Artinya apa? Sangat besar berdampak ke kondisi emosi dan respon kita untuk menghadapi berbagai peristiwa. Contoh sederhana aja deh, kita ketemu sama orang, nggak sengaja di jalan berpapasan sama orang, tiba-tiba dia jenggol kita. Tiba-tiba self-talk yang muncul adalah, kurang ajar nih orang. Ketika self-talk ini yang muncul, emosi kita apa? Marah. Ketika kita marah, kita langsung balik. Sini kamu, respon kita. Kayak gitu. Kita kemudian memaki-maki orang itu. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh self-talk negatif. Padahal, pada kenyataannya itu belum tentu. Pada kenyataannya bisa saja orang itu memang nggak lihat kita gitu, nggak sengaja untuk menabrak kita. Tapi kita udah langsung otomatis tuh muncul self-talk negatifnya seperti itu. Jadi kalau kita dikuasai self-talk negatif, itu bahaya teman-teman. Karena itu akan mempengaruhi emosi dan respon kita terhadap berbagai peristiwa apapun. Itu tadi contoh sederhana saja ya. Tapi ingat teman-teman, yang tadi saya bilang adalah self-talk itu ada dalam diri kita. Jadi ada dalam kendali kita. Kenapa ini saya bilang yang paling penting langkah awal, ini benar-benar ada dalam kendali kita. Kita punya pilihan, artinya apa jika ada dalam kendali kita? Kita punya pilihan untuk mengubah dan mengontrolnya ke arah yang lebih positif. So, mari kita belajar yuk caranya gimana nih mengelola self-talk. Karena ternyata yang banyak di diri kita itu adalah
self-talk negatif. Caranya seperti apa? Next. Nah, ini dia caranya. Kalau kita lihat, sebenarnya sederhana ya teman-teman, tapi pada akhirnya nanti kembali lagi bagaimana teman-teman mau mencoba melakukan dan mempraktikannya gitu. Jadi cara mengelolanya yang pertama itu adalah menyadari. Menyadari setiap self-talk yang muncul. Coba sadari kata-kata atau kalimat yang biasanya teman-teman ucapkan ke diri teman-teman ketika menghadapi situasi yang kurang nyaman. Ketika tidak yakin dengan diri sendiri atau saat gagal. Teman-teman yang tadi mungkin punya catatan di sampingnya, boleh loh sambil mencoba mengidentifikasi ini gitu. Nanti kita bisa sharing di sesi Q&A ya, Jeng ya. Gitu. Coba sadari kata-kata atau kalimat yang biasanya teman-teman ucapkan ke diri teman-teman ketika menghadapi situasi yang kurang nyaman. Apa yang teman-teman self-talk apa yang muncul? Banyak sekali. Itu kenapa kita untuk langkah awal, karena kita di sini masih berlatih. Mungkin untuk teman-teman yang baru tahu, kalau saya juga masih belajar, saya biasanya nulis. Saya biasanya nulis tuh semua self-talk yang muncul. Ketika saya ada peristiwa yang kurang nyaman, kemudian saya kok malah jatuhnya menyalahkan diri sendiri, itu biar nggak cuma di pikiran aja, biar lebih jelas tuh biasanya ditulis. Kita tulis tuh semua self-talk yang muncul. Setelah kita tulis, biasanya kita akan lebih nyata tuh terpampang, oh ternyata sebanyak ini ya self-talk negatif yang aku punya. Tapi teman-teman, self-talk itu juga nggak cuma negatif doang ya biasanya. Biasanya juga ada positif. Tapi yang dominan kita temukan itu biasanya negatif. Nah, nanti pada saat menulis ini kenapa pentingnya menulis? Pada saat kita menulis nanti udah kelihatan tuh yang lebih banyak yang mana. Nah, maka langkah selanjutnya adalah dengan mempertentangkan. Mempertentangkan di sini sama dengan mengkonfrontasikan self-talk negatif tadi ke diri kita. Karena gini teman-teman, self-talk negatif itu umumnya berisi keyakinan-keyakinan yang nggak rasional, nggak nyata, belum tentu benar adanya. Gitu. Jadi caranya adalah dengan kita mengkonfrontasikan ke diri kita self-talk negatif itu. Misalnya self-talk negatif apa yang muncul, lalu teman-teman coba bertanya ke diri sendiri, apa buktinya kalau pikiran saya ini benar? Apa buktinya kalau pikiran saya ini salah? Biasanya akan ketemu jawabannya, bahwa yang kita pikirin itu ternyata nggak benar, nggak nyata. Gitu. Nah, nanti setelah self-talk negatif ini gugur, ada tuh self-talk positif juga yang kita temukan. Ini bisa kita kemudian melakukan reprogramming. Mengatur ulang, melakukan perintah ulang ke diri kita, itu dengan afirmasi. Penguatan dengan kata-kata yang positif, yang kita ucapin ke diri sendiri. Nah, kayak tadi contohnya seperti kalimat yang di slide-slide sebelumnya yang saya berikan ya teman-teman, yang wujud mencintai diri tanpa syarat itu seperti apa. Nah, kalimatnya tuh seperti itu dong, kalau udah afirmasi. Gitu. Nah, untuk afirmasi ini yang saya perlu tekankan adalah ketika melakukan afirmasi ke diri sendiri itu diucapin dengan cara yang jelas. Kata-kata yang dipilih itu bisa dikatakan dengan dalam hati, tapi dari pengalaman saya itu lebih efektif kalau kita ucapin dengan keras, dengan volume suara juga, gitu. Atau kalau mau ditulis juga boleh, tapi benar-benar teman-teman amati, gitu. Dan ini perlu untuk terus diulang gitu. Untuk afirmasi itu perlu untuk terus diulang-ulang. Semoga jelas ya teman-teman. Oke, mungkin lebih jelasnya saya kasih contoh pengalaman saya mungkin ya. Satu contoh pengalaman di mana mengelola self-talk negatif ini. Oke, peristiwanya coba saya ingat dulu. Mungkin ini pertama kali saya diminta jadi, waktu saya masih kuliah, saya pertama kali diminta jadi fasilitator konseling kelompok sebuah komunitas. Ini udah di luar jadwal kuliah gitu ya. Nah, kemudian saya waktu itu nggak langsung mengiyakan, karena yang saya langsung nggak pede tuh. Waktu pertama kali itu saya langsung nggak pede. Kemudian saya diminta untuk beberapa hari jawabannya untuk tetap ikut fasilitator atau enggak gitu ya. Nah, di situ tuh saya nggak cepet tuh untuk mengiyakan, karena di pikiran saya tuh ada banyak gitu. Kemudian saya coba sadari,
ternyata ada beberapa dan coba saya tuliskan gitu. Waktu itu saya ingat saya ada self talk, aduh, aku pengen bisa berguna buat banyak orang, tapi kemampuanku belum ada apa-apanya dibandingkan teman-teman yang lain. Aku nggak usah lah terima ini tawaran ini gitu. Nah, self talk yang lain lagi muncul. Dulu lihat teman-teman di kelas jadi fasilitator, caranya bagus-bagus, kayaknya aku nggak bisa deh. Ada lagi self talk lain yang muncul, aku nggak bisa, aku nggak percaya diri. Nanti kalau caranya salah gimana? Ada lagi yang lain, aku nggak menguasai topiknya, aku tolak aja deh tawarannya. Udah 4 teman-teman, semuanya self talk negatif. Gitu. Tapi ada juga kok yang muncul waktu itu, yang positif adalah aku bisa kok, aku udah pernah praktik waktu itu di kelas, aku pasti bisa. Terus ada lagi yang positif itu yang bisa muncul itu, ini buat beberapa orang aja konseling kelompok, aku pasti bisa. Gitu. Nah, masalahnya yang mendominasi adalah self talk negatif. Yang banyak tadi nol, aku bisa mengidentifikasi 4. Gitu. Nah, langkah selanjutnya aku kemudian mengkonfrontasikan, mempertentangkan self talk negatif tadi, yang aku ngerasa teman-teman yang lain lebih bagus. Memang teman-teman yang lain lebih bagus. Tapi nyatanya, apa benar teman-teman yang lain lebih bagus? Nyatanya yang diminta adalah aku. Berarti aku dipercaya bisa dong melakukannya. Oke. Kemudian self talk yang lain, aku belum menguasai topiknya. Apa benar aku belum menguasai topiknya? Nggak juga, ini kan aku belum menyiapkan diri aja, dan aku belum baca-baca semuanya. Nanti kalau udah menyiapkan diri, udah baca, ya aku bisa berarti. Nah, setelah mempertentangkan self-talk negatif tadi yang aku punya, biasanya kita tuh akan langsung sadar, ternyata self-talk kita itu nggak sepenuhnya benar ya. Hanya pikiran-pikiran yang nggak nyata, ketakutan kita udah langsung didominasi dengan self-talk itu. Makanya respon kita jadi takut, enggak gitu. Pengen mundur rasanya gitu kan. Nah, maka dari sekian banyak self-talk yang muncul tadi, setelah kita konfrontasikan, setelah kita pertentangkan, dan itu ternyata tidak benar, kita kuatkan yang positif. Yang kita sadari yang positif tadi gitu. Oh, aku sudah pernah mencoba praktik di kelas, buktinya aku bisa. Sekarang aku mendapat tawaran jadi fasilitator, berarti aku emang dipercaya kalau aku mampu. Oke, aku siap jadi fasilitator. Karena aku akan benar-benar bisa bermanfaat untuk banyak orang nih. Gitu. Nah, kalimat ini kemudian yang aku afirmasi, yang aku ulang-ulang terus ke diriku. Teman-teman, sekali lagi saya tekankan, yang namanya afirmasi itu perlu sekali diulang-ulang. Makanya kenapa dia akan lebih efektif ketika kita ucapin dengan suara dan intonasi yang jelas, yang keras juga. Karena pengulangan ini adalah sebuah perintah untuk otak kita, agar otak kita tuh meyakini bahwa ini loh keyakinan baru yang aku yakini. Jadi kita nggak lagi dikuasai dengan yang negatif tadi. Itulah kenapa afirmasi itu butuh untuk kita terus ulang-ulang. Seperti itu. Mudah-mudahan contohnya jelas ya. Oke. Jadi, apakah setelah ikut webinar ini kita langsung mencintai diri tanpa syarat? Tentu tidak, teman-teman, jawabannya. Balik lagi tadi ya. Next. Mencintai diri tanpa syarat itu nggak instan, teman-teman. Ini adalah sebuah proses kita sepanjang hidup. Memiliki sikap penuh kasih sayang terhadap diri sendiri, self-compassion, itu bisa dilatih. Langkah awalnya tadi, mengelola self-talk negatif kita, mengelola self-talk kita. Semakin kita mahir mengelola self-talk, semakin kita bisa mudah untuk menghadapi berbagai macam peristiwa di sekeliling kita. Gitu ya. Tidak cukup hanya dengan webinar ini, teman-teman langsung bisa mencintai diri tanpa syarat. Tapi setelah ini, teman-teman harus bisa mempraktikkan cara mengelola self-talk negatif tadi. Aku tantang teman-teman deh. 3 hari berturut-turut, coba teman-teman lakukan cara mengelola self-talk tadi. 3 hari dulu, 3 hari berturut-turut, teman-teman lakukan cara mengelola self-talk tadi, lalu teman-teman sharing. Teman-teman bisa sharing langsung ke aku, melalui DM Instagram nanti bisa, karena di situ aku bisa langsung respon, aku bisa kasih masukan, aku bisa, kalau teman-teman ada kendala, aku bisa kasih tahu, aku bisa kasih masukan di situ. Atau bisa juga teman-teman sharing melalui Payung Kolbu, Maple Connect, nanti disampaikan ke aku, dan aku juga bisa merespon di situ. Kenapa? Karena aku pengen bener-bener teman-teman ikut webinar ini nggak sekedar tahu aja gitu.
Tapi teman-teman coba deh praktikin dulu. Karena self-talk ya, kayak aneh banget ngomong sama diri sendiri. Pasti pada awal teman-teman nyoba, ngomong sama diri sendiri kayak gimana gitu ya. Tapi coba dulu deh. Coba dulu 3 hari konsisten. Teman-teman rasakan bedanya. Teman-teman kalau ada kendala memang biasanya nggak akan langsung bisa. Dan untuk menyadari self-talk tuh kadang kok aku cuma punya satu ya, katanya banyak. Karena itu belum terbiasa teman-teman. Jadi satu aja itu udah cukup. Apresiasi diri teman-teman. Oh ya aku udah bisa nemu satu nih. Bisa nggak aku mematahkan self-talk ini? Gitu. Bisa nggak aku mengelola ini? Bener nggak ini? Gitu. Jadi demo satu aja tuh juga nggak masalah gitu. Jadi ini challenge dari aku ya teman-teman gitu. Jadi nggak cuma sekedar teman-teman tahu aja gitu. Tapi coba deh teman-teman praktikan. Nanti teman-teman bisa sharing, bisa langsung ke aku dengan DM Instagram dan atau Mapel Connect dan Payung Kolbu bisa sampein aku. Insya Allah nanti aku akan merespon gitu. Aku pengen juga teman-teman di sini berprogres gitu, nggak cuma sekedar ikut ini mendengarkan terus kayak masih abstrak gitu. Jadi yang tadi saya bilang nggak cukup dengan hanya kita tahu, nggak cukup dengan hanya kita ikut webinar ini gitu. Tapi teman-teman butuh ambil aksi nyata untuk mau berlatih. Yang namanya self compassion itu dilatih gitu. Jadi semoga dari sini teman-teman bisa coba tuh cara yang tadi gitu. Selebihnya nanti kita bisa sharing atau nanti di Q&A kita tanya jawab. Rasanya dari saya cukup. Next. Ini slide terakhir kayaknya ya. Iya benar. Nah kalau teman-teman mau sharing soal mengelola self tadi, challenge saya ke teman-teman bisa tuh langsung ke situ atau ke payungkolbu.id dan maple.connect. Teman-teman ada banyak sekali platform yang mengisukan kesehatan mental karena memang sangat penting sekali di situasi pandemi kita sekarang ini. Kita nggak cukup hanya menjaga fisik kita saja, tapi secara mental sebenarnya kita juga sangat diserang gitu. Jadi mari kita belajar untuk mulai mencintai diri kita tanpa syarat. Itu proses, tapi bukan berarti tidak mungkin, bukan berarti kita mustahil. Yuk ambil langkah pertama kalian teman-teman dengan cara mengelola self-talk negatif. Rasanya cukup dari saya, Jeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade. Aduh, makasih banyak ya, Ade. Makasih banyak ya, Ade. Sudah memaparkan materi yang luar biasa. Menurutku pribadi juga dari tadi malah kayaknya tidak begitu bekerja sebagai moderator banget, jadi malah mendengarkan banget gitu loh. Oh begitu ya, oh gitu ya, gitu deh. Terus juga tadi sempat baca sedikit nih dari kolom komentar teman-teman tadi ada yang bilang, siapa sih yang lemparin bawang ke sini? Jadi ada teman-teman yang mungkin tadi kerasa gitu ya, deh. Jadi mungkin meneteskan air mata juga seperti itu. Tapi emang materinya ini banget sih, deh. Maksudnya ngena banget gitu. Soalnya langsung ke kita ya, deh, ke kita sendiri gimana sih sebenarnya kita tuh harus mencintai diri kita dan tanpa syarat itulah yang mungkin sebenarnya masih susah itu ya, deh. Karena memang kadang ya itu masih ada embel-embel syarat yang harus kita taruh juga ke diri kita gitu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini ada bayangan sih, deh, kalau aku pribadi, semoga teman-teman juga ya, jadi kayak, oh ternyata mencintai diri tanpa syarat tuh seperti ini tuh, oh mungkin caranya bisa dicoba dengan seperti yang tadi kata Ade, bisa dari self-talk dan sebagainya itu ya, deh ya. Oke, deh, mungkin langkah pertama, langkah kecil aja sih. Langkah kecil ya, deh, sebelum. Itu yang akan membuka diri kita menuju mencintai diri tanpa syarat. Gitu. Betul, langkah awal ya, langkah pertama gitu ya. Oke deh, mungkin ini kali ya deh, kita masuk ke sesi apa ya, sharing-sharing, sesi tanya jawab kali ya deh. Mungkin ada teman-teman yang masih ada yang mau ditanyakan gitu, masih ada yang dibingungkan gitu kan. Mumpung ada Ade gitu loh di sini kan, jadi bisa ditanyakan langsung gitu kan ya. Tadi ini sih deh di awal tadi aku sempat nyampein kalau dua penanya di awal itu boleh deh menyampaikan pertanyaannya secara langsung gitu, nggak apa-apa ya deh ya? Boleh. Oke. Ini kalau melihat urutannya sih, yang pertama ada dari Mbak Elisa Putri. Apakah Mbak Elisa Putri dari Malang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Mbak? Masih ada nggak Mbak Elisanya? Coba.
Mbak Elisa Putri dari Malang, apa ingin menanyakan secara langsung? Atau di chat aja? Apa next dulu deh? Apa gimana deh? Apa Ajeng bacain aja? Boleh Jeng, dibacain aja juga boleh. Dibacain aja ya, oke, nggak apa-apa. Kalau Mbak Elisa belum berkenan untuk menanyakan secara langsung, saya izin membacakan ya teman-teman ya, dan adik. Ya, jadi ada yang bertanya nih, namanya Mbak Elisa dari Malang. Mbak Elisa dinanya, jika kita sudah berusaha untuk berpikir positif, sudah pada tahap afirmasi nih, ternyata pikiran negatif kita itu benar-benar terjadi. Nah, yang membuat kita semakin down gitu kan, apa yang harus kita lakukan gitu, Mbak Ade? Silakan Ade. Oke, jadi tadi inti pertanyaannya adalah kita udah berusaha, udah sampai tahap afirmasi positif, dan pikiran negatif kita itu benar-benar terjadi gitu ya, Jang? Apa yang harus? Iya deh, betul. Apa yang harus dilakukan, gitu ya? Oke, yang pertama teman-teman ketika pada saat ini perlu dicek ya setiap tahapannya gitu. Tadi tahapan menyadari, mengkonfrontasikan. Nah, di tahap mengkonfrontasikan ini yang, sorry tadi siapa yang nanya Jeng? Mbak Elisa. Oke, Mbak Elisa Putri. Di tahap mengkonfrontasikannya itu sudah benar-benar ini belum sampai betul-betul yakin bahwa pikiranku ini tuh yang ini tuh nggak benar. Sebenarnya kalau Mbak Elisa mau sharing langsung gitu ya, sebenarnya akan lebih mudah kita kelola itu ketika kita sudah tahu betul tuh kalimat self talk-nya tuh seperti apa gitu loh, biar lebih jelas. Karena biasanya di tahap mengkonfrontasi, kadang semua orang tuh juga ragu gitu. Karena untuk mengkritik, mengkonfront diri sendiri itu kadang nggak nyaman. Jadi jatuhnya kita kadang nge-skip gitu. Nah, saya takutnya jangan-jangan di tahap mengkonfrontasi itu belum benar-benar dapet bahwa pikirannya itu nggak benar gitu. Atau karena ketika udah jelas kalimatnya, nanti mungkin Mbak Elisa bisa sharing sebenarnya. Bisa sharing kalau misalnya mungkin di sini nggak mau nanya langsung. Karena kalau saya sih pengen nanya langsung gitu. Memangnya self negatifnya seperti apa gitu. Mbak Ade, maaf. Sepertinya Mbak Elisa ini nih ngomen nih, nggak ada suaranya. Mungkin dari tim bisa membantu meng-unmute-kan dulu. Mungkin Mbak Elisa kesusahan untuk meng-on-kan mic-nya sepertinya. Tuh, tadi soalnya Mbak Elisa sudah mencoba sepertinya deh, tapi nggak ada suaranya gitu katanya. Iya, nih kalau kita belum jelas pikiran apa yang benar-benar terjadi tuh seperti apa kan gitu. Tapi kalau Mbak Elisa mau sharing langsung saya di Instagram boleh gitu. Nanti akan saya respon gitu. Oke, mungkin Oke. Baik. Tergantung waktunya, Jeng. Iya, oke. Iya, sudah. Kita lanjut aja ya deh, berarti ya. Ya, penekanannya tadi mungkin di tahap mengkonfrontasikannya itu ya, mempertentangkannya. Harus di cross check lagi gitu ya deh, sudah sejauh mana nih tahap konfrontasinya gitu ya pada diri sendiri ya. Gitu. Oke, untuk penanya yang kedua, ini ada Mas Muhammad Yafi'i dari Trenggalek. Mungkin kesempatan yang sama juga buat Mas Muhammad Yafi'i. Apa mau memberikan pertanyaannya langsung kepada Mbak Ade, Mas? Iya, mau. Oke, silakan. Assalamualaikum Kak Ade dan Kak Ajeng. Terima kasih Mas Yafi atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Gini Kak, saya mau bertanya untuk self-talk negatif itu. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang menurut kita dulu mereka itu di bawah kita, tetapi saat ini mereka itu jauh lebih sukses dari kita. Pertanyaannya, bagaimana kita menempatkan diri kita saat berjumpa dengan mereka supaya tidak timbul menyalahkan diri kita sendiri gitu loh, Kak. Terima kasih. Oke, ini Mas Yafi masih on terus ya? Ya, on. Sambil tanya juga ya. Mas Yafi, oke, tadi gimana cara menempatkan diri saat kita ketemu teman-teman yang sukses, kita masih belum, terus nggak menyalahkan diri sendiri. Ketika itu terjadi, self-talk negatif yang Mas Yafi sadari apa dalam diri Mas Yafi? Yang disadari apa?
kayak itu loh Kak, mosok dhek iso seperti itu gitu loh, kok aku gak iso ngono padahal dulu seperti itu gitu loh. Seperti itu mungkin bisa lebih spesifik Mas, karena ini kenapa saya betul-betul, karena self talk itu kita benar-benar bermain dengan apa kata per kata kalimat yang kita ucapkan ke diri kita gitu. Kadang ketika kalimatnya jelas itu kita akan bisa benar-benar sadar bahwa oh, ketika mengkonfrontasinya kita akan benar-benar sadar bahwa oh, ini tuh tidak sepenuhnya benar, pikiran ini salah gitu. Jadi sampai di tahap menyadari self talk negatif kita itu dulu tuh kita benar-benar harus spesifik, kita benar-benar harus konkret. Sebenarnya apa yang kita katakan ke diri kita gitu. Apa yang benar-benar kita katakan ke diri kita. Misalnya saja kalau misalnya kita mengatakan dia misalnya dia usahanya sukses gitu. Contoh ya ini ya Mas Yafi ya. Kalau mungkin Mas Yafi nanti mau lebih spesifik nanti menjelaskan self talk-nya apa, saya kasih contoh misalnya saja teman saya usahanya, dia punya usahanya sukses. Aku kalau usahanya sementara Mas Yafi usahanya sukses. Coba langkah selanjutnya self talk negatif Mas Yafi, usahaku tidak berhasil gitu. Nah, ketika mengkonfrontasikan, ketika mempertentangkan, coba Mas Yafi nanya ke diri Mas Yafi sendiri. Apa benar usahaku sudah tidak lebih baik dari temanku gitu. Aku sebenarnya sudah berusaha sejauh apa sih? Gitu. Karena kita nggak tahu ya teman kita usahanya seperti apa gitu. Apa saja hal yang sudah aku lakukan untuk usahaku ini bisa berhasil gitu. Kita bisa jawab itu nggak? Kita bisa menemukan itu nggak? Kita jangan melihat orang lain dulu. Kita tanya dulu ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita sudah berusaha? Sejauh mana kita sudah memaksimalkan usaha kita? Jangan-jangan kalau Mas Yafi tahu usaha teman Mas Yafi untuk bisa sukses dengan usahanya juga luar biasa mungkin. Cuman Mas Yafi nggak tahu aja gitu. Tapi karena itu bukan dalam kontrol kita, bukan dalam kendali kita nggak bisa mengontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita gitu. Jadi coba kita tanya sudah sejauh berapa sih? Sejauh apa sih aku berusaha maksimal? Usaha apa sih yang sudah aku lakukan supaya usahaku ini berhasil? Gitu. Bisnisku ini berhasil. Gitu. Kalau pada akhirnya kenyataannya teman Mas Yafi, oh dia berarti ada cara apa yang dia pakai gitu. Cara apa yang bisa aku pakai gitu. Seperti itu Mas Yafi. Iya Kak, terima kasih jawabannya. Bagaimana Mas Yafi? Sudah jelas jawaban Mbak Ade? Sudah? Sudah Kak Ajeng, ya. Oke, alhamdulillah. Makasih Mas Yafi atas pertanyaannya. Inggih sama. Oke. Ade, kita lanjut aja ya, Ade ya? Mungkin ya? Oke. Nah, tadi kan mungkin tadi Mbak Elisa tadi ada kendala, sebenarnya sudah open mic katanya, cuman error sepertinya mic-nya ya, jadi tidak bisa menanyakan langsung. Mungkin kesempatannya kita berikan ke penanya ketiga kali ya, Ade, biar pas gitu kan. Seperti janji di awal ada 2 penanya gitu ya, yang nanyakan langsung gitu. Mungkin untuk yang ketiga, Mbak Dia dari Depok, apakah ingin menanyakan langsung pertanyaan kepada Mbak Ade? Coba kita, Mbak Dia, apa masih di ruangan Zoom ini? Halo? Oke. Kalau misalnya tidak berkenan, nggak apa-apa, bacain aja berarti ya, Ade ya? Boleh, jangan dibaca. Oke, sip. Untuk pertanyaan yang ketiga, De, ada yang bertanya dari dia di Depok. Nah, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, gimana sih manage waktu buat nulis untuk self-talk negatif? Gimana cara memanage-nya gitu ya? Terus yang kedua, kalau betul pikiran saya belum tentu benar atau pikiran-pikiran yang nggak nyata, tetapi ternyata pada kenyataannya tuh benar. Itu gimana dong Mbak Ade? Misalnya saya gendut, the truth is I am gitu. Jadi mungkin Mbak Dia ini menanyakan kalau pikiran-pikiran yang tidak benar itu, tapi ternyata
itu benar gitu loh Mbak Ade. Gimana nih Mbak Ade? Silakan. Oke. Pertanyaan pertama ya, gimana waktu buat manage waktu buat self talk negatif, menuliskan self talk negatif. Sebenarnya namanya memanage itu sangat bergantung ke diri sendiri ya, gitu. Kalau saya boleh sharing, saya mungkin kalau ngadepin sesuatu nggak langsung juga pada saat itu saya langsung ngambil nulis gitu ya, nulis. Mungkin setelah beberapa waktu saya merasa kok saya berkutat di situ aja ya, masalahnya kok nggak selesai-selesai ya gitu. Oke, itu saya menyadari bahwa saya butuh untuk mengelola, butuh untuk memanage ini. Makanya saya akan mengambil waktu untuk menyadari gitu self talk saya, kemudian saya menuliskannya gitu. Jadi sangat bergantung dengan kapan kita merasa bahwa ini nih nggak bener nih. Ini saya terus berkutat dengan hal-hal yang pikiran negatif saya itu gitu. Jadi ketika itu memang sudah mengganggu, ya lakukanlah gitu. Luangkanlah waktu ketika memang kamu mau untuk belajar mulai mengelola itu. Yuk kita sadari, karena kadang untuk menyadarinya pun nggak bisa sekali waktu gitu. Kadang hari ini kita sadari mungkin masih bisa, besok beda lagi gitu. Jadi benar-benar memanage-nya tuh kita sadari betul kondisi kita gitu. Kalau sudah blunder, sudah mumet banget, sudah pusing gitu ya, memang itu adalah alarm, udah alarm buat diri sendiri. Hey, gitu. Coba deh, berarti kita, oh ya aku mau, kalau kita nggak mau berkutat di situ ya berarti kita ambil aksi bahwa coba aku luangkan waktuku untuk menulis dan menyadari self-talk negatifku gitu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, kalau pikirannya benar, pada kenyataannya memang benar gitu ya. Gimana dong? Gitu. Bagaimana supaya kita bisa tetap self-compassion? Contohnya saya gendut, and the truth I am. Ketika itu adalah sebuah kenyataan, sekarang pertanyaannya, kita bisa menerima atau enggak? Ketika itu adalah kenyataannya, the truth ada, kita menerima diri kita. Menerima diri kita, kemudian kita menanyakan ke diri kita gitu, apakah aku mau begini terus? Kalau kita nyaman dengan diri kita yang gendut, ya sudah, gitu. Nggak ada masalah gitu. Kita tanya ke diri, apakah aku sudah nyaman dengan diriku yang gendut ini, misalnya ya, tadi contohnya saya gendut. Apakah aku sudah nyaman? Ketika jawabannya enggak, tanya lagi ke diri kita, so usaha apa yang bisa aku lakukan? Sampai kalau memang sudah nyaman ya udah, that's it. Terimalah diri. Ya udah, aku begini adanya gitu. Ya aku memang gendut. Ya udah, kita nggak perlu. Tapi ketika ada ya nggak nyaman gitu. Kadang ngerasa mungkin nggak nyamannya karena pakaianku nggak cocok gitu. Kayaknya aku butuh ini deh, aku mungkin butuh untuk menurunkannya sedikit. Ya udah, berarti usaha apa yang bisa aku lakukan biar aku nyaman dengan tubuhku? Oh, mungkin olahraga gitu. Kita nyanyikan lagi. Sampai kita, sejauh kita nyaman, nggak ada masalah. Kalau kita nyaman, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau nggak nyaman, coba tanyakan lagi. Usaha apa yang sudah kita lakukan? Gitu. Apa yang bisa aku lakukan dengan diriku ini? Seperti itu. Itu Ijeng. Gitu ya deh. Oke, berarti memang nggak ada masalah. Gitu. Oke, berarti memang harus ini ya deh, nanya lagi dulu ke kita, make sure dulu ya deh ya, apakah kita sudah baik-baik aja, apakah kita dengan pernyataan saya gendut kok, nggak gitu, apakah kita sudah oke aja nih dengan kondisi itu? Kalau misalnya nggak oke, mungkin kita tanya lagi, oke-nya di mana dan kita harus bagaimana gitu ya deh ke depannya ya, seperti itu ya. Oke deh, terima kasih Ade. Kita lanjut lagi deh. Oke, masih ada waktu. Masih ada waktu. Oke, pertanyaan yang keempat nih deh, dari Dianti. Mbak Dianti ini dari Bekasi deh. Pertanyaannya tuh gini, bagaimana membedakan self-talk negatif dengan kemampuan batasan diri kita sendiri? Gitu. Oke, membedakan self-talk negatif dengan kemampuan batasan diri sendiri. Balik lagi teman-teman, self-talk itu adalah percakapan kita dengan diri kita sendiri. Batasan diri mungkin di sini kekurangan kita ya gitu. Yang ketika kita self compassion, ketika kita bisa mencintai diri kita, itu kita aware dengan kita punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini masuk di batasan diri. Kekurangan kita gitu. Ketika kita
memiliki self compassion di dalam diri kita, kita tahu kurangnya di mana gitu. Kita tahu kita punya kelebihannya ada di mana. Ini adalah kemampuan ini batasan diri. Misalnya aku kekurangannya nggak bisa nyanyi, ya nggak bisa main musik gitu. Itu batasan diriku gitu. Beda dengan self talk negatif. Self talk negatif itu sangat spesifik pada peristiwa apa yang kita sedang hadapi. Tadi misalnya contoh sederhana yang saya kasih kan ketika disenggol orang, saya bilang ini orang kurang ajar. Atau besok misalnya peristiwanya putus cinta, beda lagi kan tuh yang muncul gitu. Jadi beda dengan batasan diri. Kalau batasan diri kita tahu kita punya kemampuan, kekurangan dan kelebihan gitu. Kayak saya tadi gitu sih contohnya. Oke deh, siap. Semoga terjawab ya. Ya. Oke deh, kita lanjut aja dulu kali ya. Sebentar, tadi saya scroll ke bawah nih. Oke, tadi Mbak Dianti, sekarang pertanyaan kelima ya deh. Dari Mbak Risa Moniaga. Mbak Risa Moniaga ini dari Manado. Pertanyaannya adalah, apakah self-talk negatif sama dengan berprasangka buruk deh? Tuh. Apakah self-talk negatif sama dengan berprasangka buruk? Berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Dengan self-talk negatif. Iya. Self-talk negatif, self-talk ya. Kalau kita berbicara self-talk, sekali lagi saya tadi balik. Self-talk itu adalah percakapan kita dengan diri sendiri. Dan self-talk itu nggak cuma negatif aja teman-teman ya. Ada juga self-talk positif gitu, yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau jadi tapi hanya yang mendominasi yang perlu kita kelola ini yang negatif tadi gitu. Kalau udah berprasangka buruk udah semuanya udah negatif di situ ya gitu. Sekali lagi self talk itu percakapan dengan diri kita sendiri dan gak hanya ada yang negatif, ada juga yang positif. Yang positif ini yang perlu teman-teman kuatkan, afirmasi gitu. Jangan sampai kita dari tadi kayaknya fokusnya ke negatif semua gitu. Kita perlu ingat kita tuh ada self talk positif. Ada gitu. Ini yang perlu diafirmasi, ini yang perlu dikuatkan dan bahkan ini yang kadang susah sekali kita sadari. Pada awal-awal saya belajar, pada awal saya menerapkan ke diri saya, itu saya sampai apa ya gitu. Kayaknya kadang yang putus tuh dipaksain. Dan mau dikuatkan tuh nggak yakin-yakin, tapi memang ternyata prosesnya tuh kayak gitu. Kadang saya kok gini ya gitu, tapi kita nggak boleh lupa gitu bahwa ada self-talk positif gitu. Justru itu yang perlu kita sadari juga. Oke, berarti jangan lupakan self-talk positif ya deh, biar tidak selalu negatif gitu ya, biar melatih juga memasukkan self-talk positif gitu ya. Semoga menjawab ya Mbak Risa Moniaga. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Ada berapa pertanyaan lagi, Zang? Ada berapa ya deh? Bentar, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya? Banyak. Gimana deh? Mau berapa lagi gitu kah? 1 atau 2 lagi, Zang? 1 atau 2 lagi ya? Oke, sip. Ini setelah Mbak Risa, kita lanjut dulu ke Mbak Lala. Mbak Lala ini dari Lamongan deh. Jadi Mbak Lala nanya gini, selamat siang, izin bertanya. Mengenai negatif self-talk ini, umumnya muncul tanpa terkendali dan seakan itu meragukan kemampuan diri sendiri gitu. Gimana ya caranya untuk mengontrolnya? Terima kasih. Oke. Ya, memang self-talk tuh kadang munculnya otomatis aja gitu ya, seperti tadi kan tiba-tiba kita udah langsung mikir itu aja dan udah mengendalikan kita. Nah, itu karena kita belum terbiasa. Itu karena kita belum terlatih aja gitu ya. Jadi itu tuh nggak terkendali dan itu tuh udah langsung menguasai kita gitu. Nah, untuk melatihnya mungkin pada saat momen ada kejadian itu kita nggak bisa langsung ya untuk pemula, untuk awal gitu ya. Tapi coba kita ingat satu peristiwa lagi di mana kita gagal, di mana kita sedih. Coba kita bayangkan, dan pada saat kita bayangkan kita ada di situ, kita bilang ke diri kita sendiri gitu, apa yang saya katakan pada diriku, apa yang kukatakan pada diriku pada saat itu, pada saat kejadian itu. Kata-kata seperti apa yang aku ucapkan, kalimat seperti apa yang aku ucapkan kepada diriku. Bagaimana ekspresi wajahku, bagaimana perasaanku, bagaimana yang aku lakukan ke diriku gitu. Nah, ketika kita melihat ulang kembali kejadian itu, disitulah kita baru bisa belajar mengontrolnya. Disitulah kita baru bisa belajar mengelolanya gitu.
Jadi nggak yang ketika kita mau langsung instan pada saat itu udah langsung nggak mikir yang negatif, itu juga butuh proses teman-teman. Saya aja juga masih belajar sampai sekarang, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak apa-apa di lain waktu, tetapi pada saat ada peristiwa yang mirip atau yang sama, itu kita akan otomatis, karena yang saya tadi bilang, di sini ada afirmasi, ada pengulangan gitu, kita perlu mengulang-ulang perintah ke otak kita gitu. Jadi buat terbiasa. Karena kita belum terbiasa, kita nggak bisa gitu. Kita masih dikendalikan, kita masih dikuasai, makanya tadi saya challenge teman-teman buat coba dulu deh 3 hari gimana rasanya gitu. Baru nanti di situ teman-teman bisa belajar untuk mengontrolnya. Oke, gitu ya, Deh. Berarti emang by proses banget ya, Deh. Maksudnya nggak perlu takut juga kalau misalnya kok kayaknya belum berhasil nih ya. Kita pas mau nyoba, aduh, kok kayaknya masih menyalahkan diri sendiri ya, kayak gitu. Ya terus dicoba ya, Deh, berarti ya sebenarnya ya. Betul. Gitu. Jangan sampai baru mulai nih kayak, wah ribet ya, nggak bisa, nggak ketemu gitu. Nggak jadi deh, gitu. Udah nggak akan ketemu, karena itu prosesnya gitu. Oke, benar. Jadi tergantung kita juga apakah benar-benar kita memang mau mengubah itu juga ya, Deh. Jadi dicoba aja pelan-pelan gitu ya. Namanya juga merubah sesuatu yang mungkin sudah lama gitu yang ada di diri kita, terus kita mau ubah kebiasaan. Susah juga kalau instan ya, Deh. Jadi harus dicoba pelan-pelan seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Lala ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja, Kak, Deh. Ya. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir teman-teman dari Alfani dari Bali. Jadi Alfani ini menanyakan bahwa saya menyadari nih bahwa saya sangat sulit jujur terhadap diri sendiri. Saya selalu merasa semuanya baik-baik saja, padahal nyatanya tidak. Saya tidak mengakui pada diri sendiri tentang apa yang sedang saya rasakan atau saya alami. Lalu, adakah tips untuk dapat jujur terhadap diri sendiri? Terima kasih. Gitu deh pertanyaannya. Terima kasih Mbak Fani. Mbak Fani dari Bali. Bali. Sangat sulit untuk jujur terhadap diri sendiri. Ya, kadang untuk mengakui bahwa kita tuh salah, kita tuh sedih, kita tuh marah tuh susah ya teman-teman gitu. Memang ini nggak mudah. Dan untuk bercerita juga ke orang kadang kita nggak bisa langsung, nggak bisa nyaman kayak gitu. Kalau dari saya ya, pengalaman saya, caranya dengan menulis, dengan journaling gitu. Di situ Mbak Fani bisa jujur-jujurnya sama diri Mbak Fani. Mbak Fani nggak perlu takut dijudge, nggak perlu takut pemikiran orang lain gitu. Jujur aja gitu. Jadi dengan menulis, dengan bikin journaling, Mbak Fani bisa mengatakan apapun ke diri Mbak Fani. Justru dengan menulis, di situ Mbak Fani bisa sadar. Menyadari bahwa, oh iya, aku sedang merasakan ini, ternyata aku sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Karena sangat sulit untuk mengakuinya, coba dulu deh dengan menulis. Kalau nggak bisa langsung nulis banyak, sehari mau sekalimat juga nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya adalah kita mau terus berlatih untuk jujur sama diri sendiri. Nggak apa-apa sekalimat, 2 kalimat sehari gitu. Tapi kita konsisten melakukannya. Itu dulu deh menulis, dan pada saat menulis rasanya nggak perlu takut untuk apapun ya gitu. Karena yang kita tulis, dan pada saatnya nanti kita sendiri yang baca. Pada saat kita baca, nah di situ tuh kita awareness-nya tentang diri kita, mungkin, oh ya kekuranganku di sini, oh aku punya kelebihan di sini, aku ternyata mikir ini ya, gitu. Justru di situ kita lebih mudah untuk mengelola diri kita, emosi kita, perasaan kita, gitu. Karena kalau semuanya di sini, itu tuh yang bikin kewalahan diri kita. Semuanya dipikirin itu yang bikin kewalahan diri kita. Jadi, coba Mbak Fani tuangkan dengan tulisan. Coba, kalau nggak biasa nulis, ya sekarang udah banyak ya, entah di handphone aja, di notes, di laptop, gitu. Gitu sih. Oke, berarti kalau dari Ade menyontohkannya, mungkin kita coba aja ya kita tulis ya, Ade. Jadi lebih lebih real, lebih nyata apa yang kita pikirkan dituangkan di tulisan ya, Ade. Jadi kita kebaca juga. Oh ini toh sebenarnya yang aku pikirkan. Oh ini toh sebenarnya aku rasakan gitu ya, Ade sebenarnya ya.
dan dicoba pelan-pelan sedikit, mungkin beberapa kalimat dulu, terus nanti lama-lama mungkin bisa jadi paragraf mungkin ya deh, gitu kan. Betul. Satu kalimat dulu, nggak apa-apa, separagraf, nanti bisa ini gitu. Karena di situ benar-benar kalau aku pribadi jadi tahu benar-benar, oh hari ini tuh lagi ngerasain ini, jadi tapi nggak dipendam, nggak hanya di pikiran gitu. Iya benar. Dan yang terpenting juga konsisten tadi ya. Tadi ada juga bilang yang penting konsistennya itu ya. Kita mencobanya itu harus emang kalau udah niatnya mau begini ya, ayo kita harus coba, harus konsisten gitu ya. Iya betul. Oke deh. Mungkin kita sudahi ya deh sesi tanya jawabnya. Waktunya kalau misalnya kita kelarin sampai maghrib mungkin nanti ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman, mungkin ada teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mohon maaf kalau misalnya mungkin tidak terjawab secara langsung sama Mbak Ade. Mungkin seperti yang sudah Mbak Ade sampaikan tadi, bisa kan misalnya mau DM Ade gitu ya di Instagram, atau mungkin atau mungkin melewati Payung Kolbu dan Maple Connect juga nanti akan kami sampaikan ke Mbak Ade begitu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mungkin mengganjal, masih kepo gitu ya deh. Oke deh kalau gitu. Oke deh kalau gitu, sesi tanya jawab saya sudahi teman-teman. Mungkin di sini izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit dari pemaparan materi Mbak Ade. Dari tadi kan Mbak Ade sudah menjelaskan banyak hal nih terkait bagaimana cara mencintai diri sendiri gitu kan ya. Sebenarnya saya juga belajar banyak banget juga nih sama Mbak Ade. Saya juga nyatet nih teman-teman di sini semuanya. Jadi kayak poin-poin penting dan insya Allah akan saya terapkan juga nih deh ke depannya ya kan. Jadi kayak tadi kata Ade juga kan, kenapa sih kita harus mencintai diri sendiri gitu kan. Nah, terus sebenarnya mencintai diri sendiri tanpa syarat itu gimana sih? Tadi saya nangkap gambaran mudahnya adalah kita mencintai sesuatu, boleh tadi misalnya mencintai ibu, mencintai diri kita itu tanpa alasan. Jadi tanpa alasannya di situ adalah digarisbawahi tanpa syaratnya tuh itu. Jadi kita mencintai sesuatu itu tanpa alasan, ya udah kita cinta aja seperti itu. Dan sebenarnya ya wajar dan semuanya juga tadi kata Ade, semuanya itu punya hak untuk mungkin mengupgrade dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri menjadi lebih baik ke depannya. Nah, jadi karena kewajaran itu mungkin kita juga secara tidak sadar mungkin ya itu tadi ya menuntut diri kita, kamu harus ini gitu kan. Tapi terkadang kita lupa nih untuk mencintai diri kita itu tanpa syaratnya itu kadang kita lupa. Nah, tapi ternyata nggak apa-apa. Itu adalah proses teman-teman ya, proses tidak bisa instan. Jadi step demi step begitu kan. Jadi proses mencintai diri tanpa syaratnya nggak bisa langsung yang aku udah bisa nih mencintai diriku tanpa syarat gitu. Jadi memang harus dicoba pelan-pelan gitu teman-teman, apalagi seperti yang sudah Mbak Ade bilang gitu ya, jadi mengubah kebiasaan yang memang sudah lama yang ada nih di dalam diri kita kan tidak mungkin instan ya langsung keubah gitu kan, apalagi biasanya kan kalau kata orang mengubah yang negatif-negatif ke positif tuh agak susah gitu ya, jadi memang harus dicoba pelan-pelan, niatnya juga dari dalam diri sendiri itu juga harus ada dulu niat untuk memang ayo kita harus berubah menjadi lebih baik lagi nih gitu kan ya. Nah terus juga tadi kata Mbak Ade sebenarnya cara untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat itu sebenarnya banyak teman-teman. Cuman karena webinar kita pada siang hari ini dan Mbak Ade mengajarkan kepada kita mengkhususkan kalau kita bisa mencoba menumbuhkan cinta-cinta itu dengan cara self compassion gitu kan. Seperti tadi yang sudah dibilang Mbak Ade, self compassion itu seperti apa ya? Sikap penuh kasih sayang, sikap penuh cinta terhadap diri sendiri gitu ya. Apabila misalnya kita sedang mengalami keterpurukan atau mungkin kita sedang down, gimana sih sikap kita untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan cinta kepada diri kita, seperti itu ya. Dan kemudian ternyata dari self compassion itu kita bisa breakdown lagi teman-teman, bisa kita turunkan. Tadi Mbak Ade bilang ini adalah salah satu cara termudah atau salah satu cara awal membuka pintu, membuka gerbang untuk kita mencintai diri kita sendiri tanpa syarat. Nah, itu menggunakan namanya
self talk ya Mbak Ade gitu. Jadi itu salah satu cara aja nih teman-teman, seperti tadi kata Mbak Ade, mungkin teman-teman udah banyak juga ya yang searching gimana sih caranya mencintai diri tanpa syarat itu gitu kan. Tapi di sini tadi Mbak Ade ngajarin kita menjelaskan kalau kita bisa menggunakan self talk seperti itu. Nah, seperti yang sudah Mbak Ade bilang juga, ternyata sebenarnya self talk itu masih banyak nih teman-teman yang negatif. Itu lebih mudah diucapkan ternyata berdasarkan riset ya tentunya ya. Gimana sih kita caranya untuk mengubahnya tadi yang dari negatif ke positif itu gitu kan, self talk positif gitu kan. Mungkin memang tidak mudah, tapi seperti yang sudah saya bilang juga dan Mbak Ade bilang juga, memang harus by proses, step demi step gitu kan. Yang penting kita menyadari dulu nih apa yang kita rasakan gitu kan, self talk apa yang kita rasakan gitu ya. Tadi seperti ada beberapa cara kan yang Mbak Ade jelaskan step-stepnya untuk kita mempraktekkan self talk pada diri kita gitu kan. Kita sadari dulu nih setiap self talk yang muncul pada diri kita. Nah, setelah kita sadari, kalau yang memang terbiasa menulis, boleh banget dituliskan gitu, biar lebih real. Jadi apa yang kita pikirkan, self talk apa yang muncul, kita tuliskan, biar kita paham, oh ini tuh ternyata yang aku pikirkan, oh ini tuh ternyata yang aku rasakan. Mungkin dengan kita menuliskan dan kita membaca itu kan lebih ngena ya teman-teman ya, lebih kayak, oh ini tuh ternyata gitu ya. Terus kemudian setelah kita menuliskan, nanti di situ kan mungkin bisa kelihatan nih yang mana self talk negatif, yang mana self talk positif gitu ya. Nanti untuk self talk negatif itu coba kita konfrontasikan gitu. Jadi misalnya apakah benar pikiranku itu kayak gini, ini benar nggak sih sebenarnya? Apakah benar perasaanku ini benar nggak sih? Buktinya apa? Jadi kita coba konfrontasikan gitu self talk negatif. Harapannya dia bisa hilang. Tapi kalau misalnya nggak langsung hilang nggak apa-apa ya Mbak Ade. Yang penting dia berkurang dulu gitu ya. Gitu. Terus nanti kalau misalnya self talk positif ini ada juga kita tuliskan itu, kita bisa coba untuk apa tadi namanya reprogramming ya Mbak Ade ya. Mencoba untuk memberi program ulang ke diri kita kalau ini loh ada hal-hal positif yang ada dalam diri kamu, dan kita coba untuk melakukan apa namanya afirmasi ya, afirmasi secara berulang gitu, dan juga kalau bisa kita lafalkan, kita sebut itu afirmasinya, apa kata-kata positifnya itu. Jadi dengan kita mengulang-ulang, dengan kita apa namanya menggunakan intonasi, itu harapannya lebih apa ya, diri kita tuh lebih aware lagi, diri kita tuh lebih menghargai lagi. Oh iya, ternyata ada hal-hal positif ini loh di dalam diri kita, seperti itu. Dan terakhir ternyata Mbak Ade memberikan challenge kepada kita semua, termasuk saya pribadi. Mbak Ade challenge nih ke teman-teman dan ke saya juga untuk coba deh kita 3 hari berturut-turut nih teman-teman ya. Berarti ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu ya Mbak Ade. Coba kita mengelola self talk kita. Coba kita melihat lagi kira-kira self talk apa aja ya yang aku rasakan, yang aku pikirkan. Terus kalau misalnya mau coba dituliskan boleh banget, atau mungkin dari HP di notes itu juga boleh banget gitu ya Mbak Ade. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung nih, Mbak aku nih tahapan self talk-nya ini udah bener belum ya? Aku ini kok masih bingung ya Mbak, aku harus gimana? Boleh banget DM Mbak Ade ya kan, di IG-nya ada kok, nanti tinggal insya Allah Mbak Ade balas. Tenang guys, Mbak Ade baik ke orangnya, insya Allah dibalas ya Ade. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan teman-teman. Semoga sesuai dengan apa yang Mbak Ade sampaikan ya. Semoga tidak ada kurangnya gitu. Mungkin sebelum saya tutup nih teman-teman, Ade boleh dong memberikan closing statement gitu untuk menutup acara webinar kita pada siang hari ini gitu. Apa yang mau Ade sampaikan buat teman-teman gitu. Silakan deh. Terima kasih Jang. Ya teman-teman, semoga aku mau bilang semoga apa ya sharing kita hari ini benar-benar nyampe gitu. Saya juga nyampainya dari hati, semoga itu juga nyampe ke hati teman-teman semua, biar ngena ya, biar nancep gitu ya. Jadi, tapi nggak cukup cuman teman-teman dengerin, teman-teman tahu dapat ilmunya, balik lagi saya pengen teman-teman berprogres, saya pengen teman-teman bertumbuh, saya pengen teman-teman belajar. Jadi coba praktikkan dan bilang ke diri sendiri bahwa teman-teman siap untuk mencintai diri tanpa syarat gitu. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya.
Kita mungkin nanti Amin, bisa amin ya robbal jumpa alamin. lagi di webinar yang lain, atau mungkin Iya, amin. Ayu Kolbu, Maple Connect, mungkin mau bikin kelas-kelas lagi, kita bisa berjumpa, atau sama Ajeng juga, dan lain-lain. Semoga kita semua bisa dalam keadaan sehat gitu ya. Amin. Nantinya teman-teman mau mencoba berpraktik gitu. Oke, terima kasih Ade. Itu ya intinya kita harus mencoba nih teman-teman untuk berproses menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu ya, dengan versinya kita masing-masing tentunya ya De. Oke, mungkin sebelumnya kita ini kali ya ada sesi dokumentasi dulu nih teman-teman sebelum teman-teman keluar dari ruangan Zoom ini. Boleh nih yang mau open cam jadi ikutan berfoto bersama secara virtual, kan lagi ngehits ya deh foto-foto virtual gitu kan. Iya, karena sekarang susah mau ketemu ya kan. Sangat kan foto-foto sama teman-teman pada saat itu gitu. Benar. Boleh dong teman-teman yang mau ikutan open cam, boleh banget. Saya tunggu. Jadi di sini kebetulan ada 5 slide. Tadi sebenarnya ada 6 slide sih deh. Cuman sepertinya mungkin ada kegiatan lain kali ya. Jadi udah keluar duluan gitu ya. Waduh, cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih semuanya deh. Oke, yang mau siap-siap dulu boleh benerin jilbab dulu, benerin rambut dulu gitu boleh. Oke. Ini ada yang capture ya dari tim ya. Oh, saya juga coba capture deh. Jadi ada yang meng-backup gitu ya. Boleh. Nanti dihitung ya. Nanti aja ngitung deh. Sebentar. Oke, sudah siap semuanya? Di sini ada 5 slide, teman-teman. Ini untuk slide yang pertama dulu ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bentar. Oke, yang slide pertama sudah. Slide yang kedua. Oke, siap-siap senyum. 1, 2, 3. Oke, slide kedua sudah. Sebentar, Nah, slide ketiga nih sekarang. Silakan teman-teman. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga sudah. Kemudian slide keempat. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide keempat sudah. Dan yang terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini sudah menyempatkan hadir di acara webinar Payung Kolbu dan Maple Connect ya teman-teman ya. Saya pribadi ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin selama membersamai teman-teman dan juga membersamai Ade mungkin tadi ada perilaku yang tidak berkenan atau mungkin kata-kata yang tidak berkenan juga. Saya mohon maaf ya. Semoga acara webinar kita pada siang hari ini tentunya membawa manfaat yang banyak sekali bagi diri kita sendiri dan semoga juga mungkin kita bisa menularkan itu ke orang sekitar kita gitu ya tentunya ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa nanti kayak kata Mbak Ade mungkin DM Mbak Ade seperti itu ya. Oke deh. Mungkin itu saja saya tutup ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama semuanya.